Salam kenal Ibu Melati. Ya, silakan. Dari pernyataan saya tadi mungkin bisa ditanggapi, silakan. Enggak, gini aja. Aku sering sih melihat para apologet di TikTok ini ya. Sekarang gini aja Bang Joma. Itu kan salib komedi apa? Komedi putar. Ya, kamu bikin kayak gitu kan. Sekarang mikir aja. Bagaimana mungkin Bang Juma beranggapan seperti itu? Ini pertanyaan Ibu, itu pertanyaan apakah salib komedi putar? Kan? Saya bilang bukan. Ya, jelasin. Kalau Bang Juma nggak percaya sama salib, ya udah, nggak usah didebat-debatin, nggak usah di. Bukan masalah percaya tidak percaya, Ibu. Agama Anda kan adalah agama misi, mengkristenkan seluruh bangsa. Ya, kami nggak mau dibodoh-bodohin. Harus dijelaskan ke kami apa salib itu, baru bisa jualan di wilayah kami. Kok jualan produk gagal kan percuma, bisa nipu orang kan. Gini aja Bang Juma kan paham katanya Alkitab kan. Bang Juma udah baca belum Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Udah baca belum? Udah, dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Udah semua dibaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Alhamdulillah, dari kitabnya Yahudi sampai kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Setiap kalimat itu dari Alkitab itu Bang Juma pahami nggak sebenarnya? Paham dong, kan itu cuma terjemahan yang dirubah untuk dipahami, dirubah setiap saat untuk dipahami, dirubah lagi untuk dipahami. Gak perlu lagi penafsiran karena sudah ditafsirkan sendiri oleh terjemahan itu sendiri. Oke, kalau memang Bang Juma pahami, ya kan? Gak mungkin Iya, Bang Ibu. Juma bikin judul kayak begini. Justru karena saya paham, salib itu adalah tempat siksaan orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Karena saya paham, salib itu adalah simbol kemenangan iblis terhadap perlawanan kepada Yesus. Oke, saya tanggapinya. Ya. Itu yang dikutuk itu sebagai manusia. Tuhan itu menggantikan kutuk yang ditanggung manusia itu sendiri. Nah, inilah yang disebut kutuk, ya kan? Inilah yang disebut komedi putar. Inilah komedi putarnya. Itulah komedi putarnya. Ya, tunggu. Kasih saya kesempatan untuk ngomong. Iya, silakan. Kamu nyuruh saya naik kan? Kamu terima. Jelaskan dengar penjelasan saya dulu. Oke. Emang benar itu Yesus itu menanggung kutuk, ya kan? Dia sekarang gini, dia kan orang yang benar ya, dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia suci dan kudus, ya kan? Mana mungkin dia terkutuk? Yang terkutuk itu manusia, dia hanya menanggung dosa manusia, ya kan? Dia menanggung dosa manusia sendiri. Kalau enggak, semua manusia itu kan masuk neraka. Karena di akhir zaman nanti, di hari penghakiman, di Muslim juga ada kan, nanti menghakimi dunia ini, menghakimi manusia itu siapa? Kalau kalian bilang kan Nabi Isa kan, kalian percaya nggak? Siapa yang akan menghakimi nanti dunia ini, menghakimi setiap perbuatan manusia itu? Yesus. Kalau kalian bilangnya Nabi Isa Al-Masih kan? Nggak ada Nabi Isa kemudian menghakimi seluruh manusia, nggak ada. Yesus pun tidak mengakui itu. Yesus mengatakan yang akan menghakimi Bani Israel itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Baca Yohanes 5. Baca Yohanes 5 nomor 45. Baca. Makanya harusnya saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah menamatkan baca Bible, kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen? Sayalah yang harus bertanya. Karena jemaat Kristen itu enggak. Sudah. Kamu udah baca semua. Sudah. Saya tahu bahwa kitab Wahyu itu adalah tulisan orang-orang yang muncul di tahun ke-100 Hijri Masehi, dan itu bukan murid Yesus dan itu bukan Yohanes juga.
Bahkan tidak dikenal siapa penulisnya sampai hari ini. Kalian hanya terlanjur Kristen, ibu paham Bible. Kalian nggak paham Bible. Yang paham Bible itu saya. Kalian nggak paham ini. Kalian hanya doktrin doang. Ya udah, kalau cuma merasa udah paham Bible, ya kan, udah merasa benar sendiri, ya udah nikmatilah hidupmu ya. Cepat-cepat aja Bang Juma bertobat ya. Oke, makasih. Kok dia bisa? Kok saya yang bertobat? Kok saya yang bertobat? Kan bukan saya yang menjadikan anak orang sebagai tumbal penyelamat saya. Ibu kan? Ibu yang harus bertobat. Karena Yesusnya itu mengecam kemudian salib. Kalian malah memuja salib. Setahu saya di Bible, yang ingin menyalib Yesus itu iblis. Bapak Elohim tidak. Tuhannya Yahudi kagak. Yang ingin menyalib Yesus itu ya setan. Jadi kalau berhasil setan menyalib Dan Yesus, setan berarti itu adalah Olomu. itu adalah Setan adalah kemenangan. Olomu, iblis itu Muhammadmu. Makanya masih Nanti kembali kan, di kuburan. Itulah cobalah itu- Kristen. Tengoklah Kristen ini, tengoklah. Inilah gambaran Kristen, ajaran Kristen, tengoklah. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian itu yang mayoritas di Nusantara ini, benar. Gak bisa saya bayangkan. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana kalau kalian ini mayoritas. Model-model kayak gini nih, ini pengisap darah ini, pengisap darah manusia ini. Tidak bisa bicara baik-baik, tidak bisa berbicara sesuai dengan data, hanya bisa menghujat, menista. Cuma itu doang. Allah dibilang iblis, di dalam kitabnya penuh nama Allah. Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus berdoa kepada iblis. Yesus anak Allah katanya, anak Allah, berarti Yesus anak iblis. Pakai otak, pakai otak. Bicara itu pakai otak, karena nama Allah itu dicatut masuk ke dalam Bible, gitu loh. Gila memang Kristen ini. Cobalah sedikit aja kalian waras napa. Diskusi itu yang berdata gitu, pakai data, jangan pakai emosi. Kalian ingin mendoktrin saya, nggak bisa. Saya paham Bible. Ibu tadi itu ingin mendoktrin saya. Oh maaf, sorry lah, saya bukan jemaat gereja. Saya ini orang terpelajar. Saya kaji kitabnya Yahudi ini, terjemahannya yang ada di dalam sini juga. Satu bagian kitabnya Yahudi, satu bagian kitabnya Kristen, digabung menjadi satu. Kalian menggabungkan terjemahan kitabnya Yahudi dengan kalian punya agama. Itu loh. Silakan. Halo Bapak Ekonomi. Halo. Ya, selamat malam Bang Zuma. Salam. Dari Katolik Protestan. Bang Zuma cepat-cepat bertobat ya. Bertobat dari? Iya, bertobat Bang Zuma. Maksudnya setelah saya bertobat gitu, saya mau tinggalkan Islam gitu. Bang Zuma Terus segera bertobat ya. Lalu saya nyembah makhluk kuburan kayak Anda gitu maksudnya. Sorry ya. Saya masih waras Bang. Yesus tidak menyembah makhluk kuburan. Yesus tidak pernah mencontohkan nyembah makhluk kuburan. Malah Anda lihat di Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20, justru makhluk yang ada di kuburan itulah yang datang menyembah Yesus, jangan dibalik. Gitu saudara. Anda yang harus bertobat. Karena salib itu menurut Yesus menyebabkan orang dan pelaku dan juga keturunan pelaku adalah penghuni neraka. Tertulis di mana itu? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Salib itu membuat manusia masuk ke neraka. Di Anda salib itu membuat Anda masuk surga. Itulah yang saya maksud. Apakah salib itu komedi putar? Gitu Bung, Anda yang harus bertobat. Kok anak orang kok dituhankan gitu loh. Jangan tuhankan anak orang dong.
anak orang malah sibuk menuhankan pencipta dan bumi, kalian sibuk malah nyembah dia. Ayo sehat itu mahal tapi gampang, gunakan akal pasti sehat. Jangan ikuti istrinya Gumasa ini yang di atas nih. Halo, semangat malam. Malam bang. Iya, Katolik. Kristen bang. Silakan buka kamera bang, kita diskusi. Tema saya ini terkait dengan penyaliban. Silakan. Maksudnya ini gimana bang? Buka kamera, kita diskusi. Oke. Biarkan istrinya Gumasa duduk di atas itu untuk menjadi saksi. Ini ada tema bang, pertanyaan. Setelah saya baca Bible, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan pernyataan Yesus terkait salib. Nah, apakah menurut saudara pengajaran-pengajaran tentang salib menyalib ini hanya candaan? Karena konsepnya adalah tindakan yang dilakukan kepada orang benar akan menyebabkan pelaku dan keturunannya menjadi orang neraka. Nah, kenapa di Kristen justru penyaliban ini menjadi keselamatan, padahal yang mau menyalib Yesus kan iblis. Iblis yang ingin menyalib Yesus. Berarti apabila Yesus berhasil mereka salibkan, berarti penyaliban itu adalah kemenangan bagi iblis, bang. Silakan. Agama kami tentu kami paham, dan tujuan hidup kami yaitu agama kami. Dan ini bang, kalau mau belajar itu harus dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru abang bisa paham. Kitabnya orang Yahudi, yang paham orang Yahudi dan menganggap salib itu adalah kutukan. Gimana dong? Yang punya kitab aja menganggap salib itu kutukan. Bahkan Yesus menganggap penyaliban terhadap orang benar itu adalah kutukan yang harus berujung kepada neraka jahanam. Matius 32:23 nomor 32 sampai 36. Anda mengatakan Anda yang paham, faktanya Anda nggak paham. Kalau Anda paham, Anda keluar dari Kristen. Intinya itu di situ. Justru karena saudara-saudara kami tidak paham Bible, hanya doktrin gereja doang, makanya masih di situ. Kalau kalian mempelajari Bible dengan seksama, Tidak juga bang. yakin percaya kalian akan meninggalkan agama kalian. Tidak bang. Kenapa keyakinan tidak? Kami tidak bang. Kenapa tidak? Yesus mengecam salib. Tidak ada keselamatan oleh salib. Yesusnya yang mengatakan itu. Memang doktrin gereja, Paulus itu mendoktrin manusia-manusia yang banyak dosa ini untuk tidak usah khawatir, lakukan aja. Jangan lagi mau diatur. Kalian bukan lagi hamba Tuhan. Gak usah lagi mau diatur aturan tentang makanan, minuman, hari-hari raya. Gak usah lagi, kata Paulus. Udah, kamu itu anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Ada kok Yesus sebagai penebus dosa. Nah, orang-orang yang suka seperti itu merasa tenang. Ya udahlah kalau begitu, puji Tuhan ya, kita ada yang dukung, ada yang menebus kita. Makanya tiap minggu cuma nyanyi, merasa tenang dengan nyanyi-nyanyi. Habis itu bayar perpuluhan, diajarkan kasih. Ini kasih, kita harus kasih. Tapi mereka jauh dari isi Bible-nya sendiri. Mereka justru jauh dari Yesus. Yesus tidak mengajarkan seperti pola itu. Maksudnya Coba Anda baca deh. Gimana? Yang Yesus ajarkan tentu kami itu ikutin. Apa yang Yesus ajarkan tentang menyembah dirinya? Tentang kasih itu bang. Kasih itu apa menurut Yesus? Makanya Kasih menurut Yesus itu adalah mentaati segala perintah Elohim yang tertuang di kitabnya Yahudi, perjanjian barunya mereka.
Itu kasih. Kata Yesus itu kasih. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan segala perintah Elohim. Nah, mana perintah Elohim yang Kristen lakukan? Ada? Nggak ada. Apa yang Kristen lakukan? Perintah Elohim, ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan, itu bukan perintah Elohim. Gitu loh Bang. Konsepnya Jadi gitu bang. saudara kami Kristen itu cuma terlanjur Kristen doang. Mereka udah tua di Kristen, tapi mereka masih kanak-kanak dalam segi ilmu Bible. Karena Bible ini bagi orang Kristen hanya aksesoris doang, bukan buku yang harus didalami dari akar ke akar. Karena kenapa? Sudah Emang ada menganggap diri dalil di mereka. Al-Quran, ada sunat, ada. Coba tunjukkan dalil sunat tentang sunat di Al-Quran, ada nggak? Ada nggak? Itu kan kalian mengadi-ngadi. Di Jadi, Al-Quran aja nggak ada oke, sunat menyunat itu. Oke, saya jawab ya. Perintah di dalam Al-Quran saya, atiullah wa atiur rasul. Ya, saya tidak tahu bahasa itu bahasa apa itu bahasa Nah, planet. makanya kok jadi Lebih jangan jelaskan pakai bahasa Indonesia. Makanya jangan jadi umat Kristen. Itu mah bahasa iblis. Bahasa iblis Nah, kan kan, kita tahu coba. bahasa begitu. Nah, coba lah. Pakai bahasa Indonesia biar kami paham. Inilah akibat Nah, itu kami menganut tidak agama tahu. dari Belanda, agama dari penjajah Ya begitu. dari tahu deh mengarut itu Karakternya, ya karakternya menjajah. Ay, Tapi lebih orang masuk Arab nih. Orang Arab tidak pernah Karakternya menjajah gimana? Nusantara ini. Lebih dari iblis. Karakter lebih Cik, tengoklah. hancur daripada iblis. Nah, tengoklah. Orang Arab tidak pernah menjajah bangsa ini. Kau ini memang ya karena yang Islam cuma Indonesia tuh yang begitu. Setahu saya di luar negeri Arab semua orang tidak kayak kau cuma. Indonesia pun cuma kau yang congor mau kayak gini, yang lain tidak. Anda barusan melakukan Karena kau- penistaan terhadap karena Islam. kau Kok tidak- bisa? Memang betul. Anda Memang barusan Arab. menghujat bahasa Arab, bahasa Quran Semua itu orang bahasa Islam tidak ada saya setan. tahu. Anda loh. Hanya karena Anda benci kebenaran saya ungkap, Anda kejang-kejang. Habis kalau kau Saya bertanya mengat, sekali, Anda boleh. bertanya, Anda Kau bilang bertanya ini tentang salib, ini sunnah. konten putar-putar apa komedi putar tuh itu menurut kau penistaan atau bukan? Bukan, ini pertanyaan. Tidak, Ini pertanyaan. tema itu penistaan. Ini Yang kau pertanyaan. bilang pakai celana dalam. Kalau tidak Anda sekilas, segala mengatakan macam ini lah. bukan Kau ini komedi mengalihkan putar, fakta, Anda betul jawab, kau terangkan ini. kepada saya gitu loh. Mana ada komedi putar? Dia itu mati di kayu. Ya sudah, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Kau ini memang bangke betul kau ini. Nah, itu kan cuma maki-maki. Memang kau bangke? Kau kalau tidak begini kau tidak cekek, ya kan? Cari Lalu maki-maki doang kerjanya. Maki-maki doang. Cuman bisa memaki gitu loh. Ya. Batang yang baik, pohon yang baik tidak mungkin membuahkan buah yang baik. Jahat kali mulutnya ibu itu. Dia bertanya tentang sunat, saya jawab. Ya. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul yang memerintahkan kami bersunat. Allah memerintahkan kami taat kepada Rasul. Rasulnya memerintahkan kami sunat, kami taati sesuai dengan perintah Allah. Selesai. Sederhana kok itu. Nah sekarang kalau kita balik, mana perintah Yesus atau perintah Elohim jangan bersunat? Nah sehingga Kristen tidak bersunat, kan tidak ada. Yang ada Paulus. Barang siapa yang menyunatkan kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah Paulus sedang mempraktikkan karakter iblis yang menentang perintah Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus membatalkannya. Kata Tuhan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kapan kau makan, maka kau akan mati hari itu juga. Iblis datang, jangan kau dengar itu, makan aja, kau tidak akan mati. Nah sama, ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah dia. Paulus datang, nggak ada itu, nggak ada, jangan sunatkan dirimu, nggak ada yang membunuh kau. Dan sama karakternya Paulus dengan iblis yang ada di Gan Eden.
Kalian pengikutnya, kan begitu. Kalian mengikuti Paulus berarti sama dengan mengikuti karakter iblis yang suka menentang Tuhan. Contoh lagi, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu mulut Yesus yang berkata tuh. Tapi Paulus ngomong apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus tadi jalan kebenaran. Paulus merubahnya menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus dikutuk, terkutuk kata Paulus. Dirubah lagi tuh. Karakter iblis melekat sangat begitu kencang sama dia. Nah, saudara-saudara kami Kristen mengikutinya. Ketika Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai kamu keturunan ular-ular beludak, bagaimana mungkin kamu meloloskan diri dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, orang benar, ahli Torah, separuh kalian salibkan dan kalian bunuh. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu, kau tidak akan lolos dari api neraka. Dan semua ini aku katakan akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Nah tuh, Paulus rubah. Sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus dari penyaliban, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Aduh, penyaliban adalah menyebabkan manusia berdosa. Paulus justru penyaliban itu menyebabkan orang selamat. Selalu bertentangan. Nah, makanya muncul tema ini. Apakah salib itu komedi putar? Maksudnya candaan? Kok dibuat bercanda? Seakan-akan ucapan Yesus itu hanya angin lalu doang. Enggak takut, enggak ngeri. Tidak ngeri terhadap ancaman Yesus. Sampai-sampai salib dianggap sebagai solusi keselamatan. Giliran ditanya, oke, ketika kamu menerima salib sebagai jalan keselamatan, oke, tetapi ketika kemudian kalian jatuh ke dalam dosa, apa solusinya? Jawabannya apa tahu? Bertobat. Nah, masih bertobat juga rupanya. Ya kenapa nggak bertobat aja kalau ada dosa? Kenapa harus menjadikan penyaliban itu sebagai jalan keselamatan sementara Yesus mengecam penyaliban?